Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Sukacita bagi saya hari ini dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang terus membersihkan hidup kita. Kita bersyukur karena dengan firman Tuhan kita dituntun, diarahkan sehingga benarlah apa yang dikatakan pemazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, jadi sumber kekuatan, jadi sumber pengharapan buat setiap kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Maka penuhlah hari-hari hidup kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa biarlah firman-Mu yang hari ini akan kami dengar mendapat tempat di hati kami. Kami buka hati dan menyendingkan telinga kami untuk sabda-Mu. Bicara atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Daud ada di circle-nya Raja Saul, ya kan? Daud masuk sebagai pembawa pedang. Daud juga masuk sebagai pemain kecapi ketika Raja Saul sedang diganggu roh jahat gitu ya kan. Tetapi di waktu yang bersamaan di situ juga Saul melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud gitu. Dia lihat bagaimana Tuhan tolong dia dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Bahkan mulai dari saat itu timbul rasa jealous. Nah, ini bahaya saudara ya, timbul rasa iri hati ya kan. Dan puncaknya adalah ketika perempuan-perempuan menyanyi berbalas-balasan, Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Di situ ada kerinduan keinginan Raja Saul untuk menghabisi kehidupan Daud. Wah, jahat. Orang kalau udah hatinya jahat, ya, orang kalau udah hatinya jahat, itu tingkahnya jahat, saudara. Itu yang dilakukan oleh Raja Saul. Bagaimana caranya supaya si Daud ini hidupnya selesai? Dengan 1001 cara dia usahakan supaya si Daud ini tidak mengganggu kerajaanku lagi dan berujung kepada pengambil alihan kedudukan, pikirnya kan seperti itu. Makanya diaturlah strategi yang jahat sudah dikasih dalam Tuhan dengan mengorbankan anak-anaknya. Dan ini tercatat dalam kehidupan dalam 1 Samuel 18 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini, berkatalah Saul kepada Daud. Ini rencananya nih saudara, rencana Saul untuk menghabisi Daud, tapi diselubungi dengan terlihat seakan-akan baik. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, merah. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya, perhatikan, jadilah padaku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, nah ini pikiran jahatnya dia saudara. Sebab pikir Saul, jangan tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Gitu loh. Tapi Daud memang dasarnya polos, iya kan? Daud memang dasar orangnya tulus, ya dia lempeng-lempeng aja mikirnya. Sehingga akhirnya berkata seperti ini di ayat 18. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Wah, suatu kebanggaan bagi Daud untuk diangkat menjadi menantu raja. Tetapi ternyata rencana itu adalah rencana jahatnya si Saul untuk menghabisi si Daud. Supaya apa? Supaya main cantik gitu ya kan, main rapi. Udah jangan gue yang habisi, jangan gue binasain, tetapi orang Filistin dengan cara apa? Ya dia ikut perang. Dia ikut perang. Bahkan Alkitab mencatat dia ditaruh di kepala pasukan supaya ketika dia berperang, ini dia ada di bagian terdepan, saudara. Iya kan? Tapi pada akhirnya memang orang kalau disertai Tuhan, orang tulus, orang dibela Tuhan, mau disiasati yang jahat seperti apapun, Tuhan bisa pakai hal itu untuk justru mempromosikan hidupnya. Makanya kuncinya sama seperti Daud aja, tulus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama sehidup tulus-tulus aja. Memang kalau orang dunia bilang orang tulus dimakan, saudara. Orang tulus disiasati yang jahat. Tapi it's okay. Kita dalam bergerak dalam ketulusan, Tuhan yang bela hidup kita kok. Iya kan? Yang penting kita tulus saja, tanpa neko-neko aja, lurus saja, lempeng saja hidup. Sekalipun ada orang yang menggunakan ketulusan kita dengan segala sesuatu yang jahat,
Ya, sekalipun ada orang yang menggunakan ketulusan kita, kepolosan anak-anak Tuhan, dipakainya untuk merancangkan yang jahat kejatuhan, tapi Tuhan yang bela kok. Ya, itu sebabnya kenapa sudah dikasih dalam Tuhan. Pemazmur katakan begini dalam Mazmur 41 ayat 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Haleluya. Orang yang hidupnya tulus, Tuhan yang topang, saudara. Orang yang hidupnya tulus, Tuhan yang bela. Orang yang hidupnya tulus, Tuhan yang campur tangan. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, dalam ketulusanmu ketahuilah, tidak ada sia-sianya ketika engkau hidup tulus. No, tidak ada sia-sianya engkau hidup tulus. Makanya Yesus bilang, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan hari ini, kalau betul dunia semakin hari semakin jahat, is okay. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tangan Tuhan yang bela. Sekalipun ada orang jahat, orang-orang yang mengaku pintar mengatur strategi dengan segala kelicikannya, mengatur kehidupan kita, menyiasati kehidupan kita. Dengar baik, hal ini pernah dialami oleh Raja Daud ketika disiasati yang jahat diselubungi dengan yang baik. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memakai setiap situasi, bahkan rancangan orang jahat, untuk mempromosikan hidup orang-orang yang tulus. Karena Tuhan lihat hati, saudara. Nggak usah takut, maju terus. Selama engkau tulus, Tuhan yang bela kok. Ya, selama hidupmu tulus, Tuhan yang bela. Dan ini dialami oleh pemazmur. Tuhan yang memberikan kita ketegakan di hadapan Tuhan dengan ketulusan kita untuk selama-lamanya. Tuhan yang menopang kita karena ketulusan kita. Wow. Sekalipun saudara dikasih dalam Tuhan, Saul merancangkan sesuatu yang jahat kepada Daud dengan menyelubunginya dengan sesuatu yang terlihat baik. Daud yang tulus, Daud yang polos, dia bilang, wah, siapa saya sehingga saya bisa menjadi menantu raja? Suatu anugerah. Padahal di balik semuanya itu Saul merancangkan sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan pakai rancangan-rancangan orang jahat itu, saudara ya, untuk mendatangkan promosi Allah dalam hidup orang yang tulus, untuk mendatangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang yang tulus. Tetaplah berjalan dalam ketulusan. Sekalipun di hadapanmu ada orang-orang yang merancangkan yang jahat, tetap berjalan dalam ketulusan. Karena ketika engkau tulus, engkau ditopang oleh Tuhan untuk berdiri tegak di hadapan Tuhan selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat benih firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur karena campur tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, itulah yang membela kami. Itu sebabnya biarlah firman termaterai hari ini di hati kami. Kami mau menjadi orang-orang yang tulus. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau saja, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sebab Tuhan yang menjadi pembela bagi hidup kami. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu satu persatu yang mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga hati mereka, Tuhan pagari hidup mereka, agar selalu berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang hari-hari ini terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan. Karena firman Allah berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.